Halo, memperkenalkan aku Selo sebagai mahasiswa baru FPUAJ 2024. Hari ini aku ingin menempatkan waktu selama aku melakukan wawancara bersama kakak tingkat di FPUAJ. Nah, selama aku bertanya-tanya bolak-balik bersama kakak tingkat FPUAJ, aku mempelajari banyak hal agar bisa survive di Fakultas Psikologi Unikar Padjaya. Satu-satunya ini membaca, bukan buku komik tetapi dari buku atau jurnal yang memiliki banyak halamannya. Memang saat membaca buku yang tebal akan membosankan kan ya untuk beberapa orang, tapi ini merupakan hal yang amat penting, bukan untuk mendapatkan informasi baru, tetapi ini adalah metode belajar yang akan dilakukan selama proses perkuliahan. Karena itu saya harus memulai beradaptasi di lingkungan baru saya ini sebagai mahasiswa baru di Fakultas Psikologi Unikar Padjaya. Tips and trik yang aku pahami oleh kakak tingkat selama melakukan proses wawancara ini, bahwa saya harus mencoba membaca 3 kali seminggu dan mulai mencicil tugas-tugas dari jauh hari. Maka dari itu saya sebagai mahasiswa harus segera melakukan hal tersebut dengan mandiri, karena di dunia perkuliahan sudah tidak ada lagi yang manja-manja dan segala hal harus dilakukan secara mandiri. Saya juga ingin menambahkan bahwa bagi saya dan teman-teman seangkatan saya yang saya wawancarai menanggapi bahwa memprioritaskan tugas dan belajar membagi waktu menjadi penting, seperti saat dilakukan di SMA, yang memungkinkan juga akan dilakukan di dunia perkuliahan. Nah, setelah aku mempelajari bagaimana kakak tingkat saya beradaptasi dan survive selama beberapa semester di FPUAJ, aku ini juga memahami bahwa pengetahuan yang didapatkan selama proses perkuliahan ini memang penting, tetapi bukan cara sepenuhnya untuk survive di FPUAJ, karena tidak hanya mencari pengetahuan selama proses perkuliahan, tetapi juga kita harus memiliki relasi dengan orang lain, baik itu membuat teman, berkontribusi dalam kerja kelompok atau organisasi, dan memiliki etika dan etiket dalam berinteraksi dengan orang lain di sekitar kita atau di luar kampus untuk membangun hubungan yang baik. Contohnya ini, saat memberitahu jika saya mengalami kendala seperti ketidakhadiran, ada baiknya untuk memberitahu hal tersebut sebelum hari H, agar kita tidak mengkagetkan orang yang kita ingin infokan itu, seperti ke dosen, daripada saat saya menginfokannya saat hari H. Contoh lain seperti saat saya ingin melakukan wawancara, saya juga harus mendapatkan persetujuan oleh narasumber agar ia merasa nyaman dan mengetahui apa yang akan dilakukan selama proses wawancara tersebut dalam bentuk informed consent. Dan contoh terakhir, jika saya ingin mengambil informasi yang orang lain miliki untuk saya gunakan sebagai informasi yang saya ingin sampaikan, saya harus mencantumkan asal informasinya itu dari mana, karena itu sumber informasi yang bukan berasal dari saya, dan saya tidak berhak untuk mendapatkan akreditasi atas informasi tersebut. Alasan karena itu merupakan plagiarisme. Alasan saya menerapkan hal itu sebagai cara untuk menghormati orang yang mengeluarkan informasi tersebut yang dari awalnya itu, dan menghormati orang secara pribadi sekaligus mempedulikan kenyamanan orang lain dalam bentuk etika yang kita miliki. Tanpa memiliki etika atau etiket untuk menerapkan kenyamanan, maka kita akan kesulitan untuk berelasi dengan orang lain meskipun kita memiliki tujuan yang baik. Itu saja yang saya ingin sampaikan dari apa yang saya pelajari selama saya berwawancara dengan kakak tingkat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.